semua, welcome back to Watchlist. Ada dark comedy thriller terbaru nih yang rilis di Netflix 19 Februari lalu. Kalau dilihat dari trailernya sendiri, film ini lumayan menjanjikan, bercerita tentang con woman yang bertindak sebagai seorang legal guardians atau wali sah dari para orang tua atau bisa dibilang jompo ya, untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan aset orang tersebut. Nah, diperanin sama Rosamund Pike, Peter Dinklage, Isa Gonzalez, Chris Messina, dan Diane Weiss. Nah, kita sebelum itu kita bahas dulu kenapa film ini yang dipilih dari sekian banyak film yang tidak keluar ya kan. Padahal ada apa ya? Kita kan rencananya Tenet tuh dari kemarin kan. Yes. Netizen hayalan gue yang nggak pernah bertanya ini, tapi gue anggap ada soal bertanya Hans kapan bikin Tenet gitu kan. Tapi gue berasa Tenet itu so 2020 lah ya. Atau AKA kita kagak ngerti sama filmnya, ya udah kita malas bahas. Mohon maaf untuk semua cinema lovers di luar sana yang mau kita nge-review Tenet. Kita cuma bilang aku nggak ngerti film itu kayak apa. Itu coba. Jadi dibanding kita malu, mendingan nggak usah aja gitu sekalian. Bahas Tenet itu penuh pressure sebenarnya. Jadi saya nggak ready pressure nih. Saya baru mulai 2021. Saya nggak mau mulai dengan kecaman. Little Things. Little Things. Oh iya ya, ada di bioskop ya. Again, tapi kayak nggak worth. Istilahnya mengorbankan nyawa gue. I guess, but again, sebenarnya bioskop itu salah satu tempat paling aman ya sekarang ya. In a way, lebih bahaya sebenarnya kafe segala macam. Bioskop itu salah satu tempat paling aman karena kan rajin dibersihin, nggak ada orangnya segala macam. Ya kalau memang pengen nonton ya pergi. Kalau enggak ya enggak, bodo amat lah. I don't care. I would die for Denzel. Film ini gue belum nonton by the way, jadi gue nggak tahu kenapa gue ikut. Ya, bos yang satu ini sih kerjaannya kalau nonton itu suka muncul pas ending, terus suka nanya ceritanya kayak gimana. Yes. Jadi gue agak emosi ya kalau sudah nonton. Kecuali film yang dia suka. Gue actually kan kayak maksudnya kan gue sibuk ya sebagai petarung milenial ya. Kerjaan itu nggak berhenti demi gaji seiper gitu. Tapi ya saat kalian nonton ini bareng-bareng, gue kan nonton terakhir loh, gue nonton at least 10 menit terakhirnya loh. Iya. Terus gue yang nanya. Jadi gue semi podcast, semi film, semi sinopsis karena gue tanya. Jadi I guess in a way gue udah nonton. Nah, kalau kata Anel, jadi di sini kan ada sebuah isu ya Nel ya, karena salah satu korban dari si Marla, let's say, nama cewek yang penipu itu punya ternyata kenalan seorang mafianya itu gimana kata bokap lu Nel? Gue lagi nonton sama bokap kan, terus dia kayak bilang ini mafianya pendek banget, tinggal ditendang aja udah udah gak bisa ngapa-ngapain. Nggak, anyway, sebelum kita ngebahas, dia kan gak gitu terlihat serem ya. Dia cuma terlihat bossy. Tapi hal pertama pas saat dia keluar itu gue agak awkward sama cringe moment juga. Kayak gue pengen tahu dia itu ada cringe moment saat dia tuh kayak ke toko kue, terus dia gini loh, dia kan itu bos ya. Actually, lu bisa suruh guns lu aja gitu buat masuk, tapi ini enggak. Dia kayak this is special day gitu, dia masuk sendiri ke toko itu, dia pilih kue, terus dia kayak semeringah gitu loh, Hans, beli that donuts and macarons or whatever it is. Nah, maksudnya dia terus gue kayak bingung kan. Dia agak pretentious atau gimana? Iya kayak Iya, dia kayak agak seneng banget gitu ya Nel ya. You know what I mean. Orang tidak salah dong terus kalau beli kayak donut. enggak, maksud gue mukanya tuh cringe banget aja gitu, nggak kayak apa ya, mother and son kind of face gitu. Kayak no, that's a big no for me gitu. What? Gue jadi penasaran sama scene ini. Tolong Chris dimasukkan scene ini specifically. Tapi kasih gue konteks dong, film ini tentang apa yang gue tahu. Oke, gue coba menjelaskan film ini ya. Rosamund Pike, si Gone Wild sekarang dia kan, again. Dia kayak nge-scam orang tua yang pensiunannya banyak, terus somehow secara legal dia jadi kayak anaknya begitu, terus jadi anaknya dia porotin semua,
terus mati udah gitu. Iya. Essentially betul itu enggak? Iya, jadi warisannya dia yang ambil gitu, rumahnya dia yang I see. kita. Oh, I see. Terus Iya, sebenarnya cewek ini agak ambi aja sih. Terus ambinya cara scam ya. iya, Ambinya cara scam dia. Actually dia pengen kaya dengan cara yang menurut dia cukup legal sih. Kalau kayak gitu kan dia pikirnya ya gimana lu sebagai anak aja nggak ada yang mau ngurus orang tua lu ya kasih gue aja yang ngurus. Tapi memang Tapi dia anaknya memanfaatkan nggak mau itu urus gitu ya? loh. Oke, I see. Oke, oke. Gue ngerti lah. Indian ya maknya Peter Dinklage, terus Peter Dinklage marah sebagai mafia cebol kan. iya betul. Dia hire lawyer si Peter Dinklage abis itu. Dia mafia, emang butuh lawyer. It's just the Sopranos way aja. Karena what is the name? karena gini Hans, ini kan dia cara bawa nyokapnya pun secara legal kan. Which is dia coba pengen balikin gitu biar semuanya terkendali. Kalau lu secara ilegal ujung-ujungnya kan lu urusannya bukan sama apa ya mati-mati aja gitu, tinggal Tapi main akta culik kan nggak seru. Akta kelahirannya palsu ya. Si Peter Iya. Dinklage itu tidak diakui kan secara legal kan. Iya, even mothernya. Iya. Mothernya juga nggak ngaku. Dari Jadi sebenarnya mereka itu adalah keturunan mafia, let's say ya. Nah waktu itu pada suatu hari nggak loh. Intinya ada terjadi kebakaran atau apa, ya kan? Nah mereka tuh disangkanya keluarga mereka tuh udah mati sebenarnya. Nah akhirnya mereka memalsuin akte. Jadi ini cewek udah mati dari tahun berapa, dipakailah aktenya sama si nyokapnya. Biar biar ngumpet aja gitu, biar nggak ketahuan siapa-siapa. Oke, secara performance ini gue bisa bilang Rosamund Pike, people keep praising about dia kan. amazing. Tapi gue nggak bisa judge karena gue cuma nonton Separate ya. Scene yang gue tonton cuma dia sama Peter Dinklage duduk. Gue nggak tahu konteks siapa. Toto dia ada duduk ngobrol gitu kan. Si Peter Dinklage nge-pitch dia tentang, dia bilang kayak ya gimana kalau kita joint venture terus bla 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 legal, and then dia diem aja. Terus Rosamund Pike-nya gaya-gaya Wolf of the Wall Street, dia jelasin semua hidup dia segala macem kan. Tapi from what I see ya udah gitu ya, serviceable lah performance-nya. Tapi dia Ini disclaimer again karena gue dari sisi itu doang ya, nggak ada mungkin juga nothing wow to see karena ya for me nothing wow karena gue belum lihat full context of the movie gitu. Ya Eiza Gonzalez si cakep gimana? si cakep. They're both lesbians. They're a couple. Iya, gue lihat itu ya. Eiza Gonzalez itu gue merasa kayak kasihan banget ya. Dia sama Ana de Armas ya. Tahu Ana de Armas yang terkenal ya. Dia nggak Ana de Armas yang di Knives Out. Nah tuh kan orang mixed up mereka berdua kan. Tapi Gitu. Tapi gue selalu lebih prefer Eiza Gonzalez karena ya secara komunikasi dia lebih bisa acting ya. Ana de Armas itu agak hati-hati soalnya karena accentnya lumayan berat kan. To see her in that role ya gue kayak oke. Ya make sense lah, Rosamund Pike sama Eiza Gonzalez. Somebody's fantasy pasti udah ke-fulfill kan di situ in a way. Ya kan? Meanwhile, Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Tapi ya again sayangnya dia selalu jadi pemain samping gitu loh. Gue actually enjoy dia di Baby Driver, and then juga spoiler alert dia mati kan di Baby Driver. oh, she was the hot one in Baby Driver ya. Iya. Itu makanya gue bilang sedih kan. Eiza Gonzalez punya karir itu lebih sedih daripada Ana de Armas. Tapi kan dia nggak mati di sini. Iya dia nggak mati, maksudnya adalah her career di film ini gitu loh. Dia selalu jadi kayak orang samping, tapi juga dia not big enough to carry her own movie gitu loh. Iya. Ya kan, dia apalagi banyak tahu dia mainnya kayak dia main di Godzilla versus Kong Kong gitu. Kayak dia juga main tuh di situ. Jadi Kong dia, bukan. What makes him scary gitu kan. Yang maksudnya, bikin dia takut to be honest cuma dari scriptednya aja sih, kayak we know iya, that he's orang already udah a takut mafia gitu kan. Iya, kayak ya udah Maksudnya gitu. kalau kalian ingat The Dark Knight kan ada momen kayak kita udah tahu Joker tuh bahaya kan. Terus ingat kalau di The Dark Knight itu pas dia datang ke grup mafia itu dia kayak santai aja kan. Iya. So, gue pengen that moment itu necessary. Gue mau tahu cara dia, ya what makes him scary gitu kan. Nggak ada. It reminds me of a lot of movies ya, I care a lot. Makanya gue bilang pas gue ikut kalian nonton ini kan gue bilang ini pasti ketembak deh. Betul kan? Iya. Karena it exactly like Layer Cake gitu. If you remember Layer Cake.
Iya. Udah nonton belum? Iya. Lu udah nonton? Udah. Layer Cake, tapi Layer Cake eksekusinya tuh so well karena it's so hidden gitu, ya kan? It's a shocking ending, kaget kan? Dia memakai karakter yang in a way ini kita lagi ngomongin si Layer Cake kan, dia memakai karakter yang Daniel Radcliffe kayak piss off, tapi kan kita pikir dia nggak datang lagi kan? Iya. And then when dia lagi montage dia show sukses, door dan gitu. Exactly like that gitu. Endingnya exactly like that gitu. Cuma in this movie itu lebih aneh lagi gitu. Kayak dia udah tease kayak ada kayak redneck gitu datang. Memandai. Terus kayak gue udah tahu lu bakal dari lu datang aja gue udah tahu lu bakal tembak. Iya, gitu. benar. Jadi nothing surprising gitu. Benar. Gak shocking gitu. Maksudnya it needs that shocking moment gitu. Indian kayak what is. Terus yang Indian pas ditanya, gue paling benci nih satu scene. Inilah detail film ini nggak ada. What makes it special. Pas dia ditanya, what's your secret gitu kan, segala macam. Dia kasih the most bland, the most mainstream, the most cliche answer possible. Dia bilang hard work, segala macam. Gue kayak, gue pengen kayak banting remote TV aja sih kan? Gitu. Very lackluster sih. Tapi gue suka sih ini like all this insurance lagi shit. Ini MLM anjir. Kok jualan India kan gue bilang Pit, dia bikin MLM itu. Jadi partnership, the guardianship itu tuh MLM tadi. Benar. Jadi dia branch out the network kan untuk bikin kayak gini. Kayak it's interesting, makanya ada detail yang interesting, ada yang detail kayak you need more gitu. Kurang dan banyak kurangnya daripada cukup. Tapi ya as idea ya dia solid. Dia kayak The Devil's All the Time gitu. Betul nggak ya judulnya? Iya benar. Iya. Potensinya gede gitu. Tapi Tom Holland sama Pattinson ya. Sama si Pattinson ya. It has great performance except for Tom Holland. Tom Holland agak meh performance di situ. Agak aneh seeing him as a redneck gitu. Mungkin the blonde hair ya atau the brunette hair yang like bikin dia nggak bisa gue. Enggak. Kalau midget mafia bisa lo tweak into something kan. Kayak whatever it is gitu loh. Make it interesting gitu. Pokoknya make him menacing lah despite his size. Kalau Tom Holland di Devil's All the Time itu ya dia blend aja, dia trying to be redneck kan, tapi nggak weird enough gitu, Gue lebih prefer yang jadi posisi Tom Holland itu itu loh, anak yang di The Secret of Killing Deer, si Barry Keoghan. No idea. Kalau kalian mau Google ya Barry Keoghan or whatever. Maksudnya dia bagus di Secret of Killing Deer dan gue lebih bisa see him and Devil's All the Time. Nah tapi kalau di kasus itu ya itu a miscast. Tapi Robert Pattinson tuh perfect gitu di situ. Ya balik lagi di sini castingnya ya meh gitu. Selain Rosamund Pike ya meh. Kalau itu Judi Dench malah mirip mereka. I much prefer watch itu loh, The Promising Young Woman with Carey Mulligan. Okay. I don't know. Karena udah nonton jadi kayak no gitu, bukan film yang bakal gue tonton lagi gitu. Kalau lu Nel? Kalau gue, untuk lihat Rosamund Pike punya acting, why not nonton and see a Midget Mafia too, plus point. Jadi why not? But nothing special kan? Yeah, sih, actually kind of nonsensical. Kalau mau nonton Midget Mafia, nonton dia aja di Game of Thrones. Kali ini kita mau bahas film Bar Pensar Go to Vista Del Mar, yang sebenarnya isinya juga gue nggak paham nih kalau untuk diceritain gimana ya. You guys have just to watch it aja sih. Peran si Kristen Wiig sama Annie Mumolo ini. Ini film gila, gue bilang. Gila karena gimana ya? Dia gilanya karena udah lama nggak ada film ini. Bener. Gitu kan. Dan film ini tuh siapapun yang greenlit ya, gue respect. Produsernya siapapun itu yang kayak bilang kayak yaudah do it gitu kan, gue respect banget. Soalnya lu belum nonton ya Nela. The amount of craziness of this film ya, gue sampai bingung gitu kayak. Jadi istilahnya gue takut film itu tuh jatuh ke di the trashy, lu tau nggak, epic movie, scary movie. Gue ketakut itu seperti itu. Gue awalnya kayak gitu. Gue takut saking tapi enggak gitu, saking randomnya. Tapi enggak, jadi dia random tapi within the context masih make sense. Dia enggak make things up gitu. Ada lah dia make things up, cuma
a lot of them itu are jokes Yeah. gitu kan, yang kayak weird gitu, yang gue udah lama nggak see movie jokes like this gitu. Jadi dia bring comedy itu to a new place. Bener. Makanya ya pas gue lihat produsernya Will Ferrell dan Adam McKay ya, we're in good hands meskipun bukan Adam McKay yang Yeah. direct ya. Cuma again gue masih thoroughly enjoy it karena it's just random and absurd aja Yeah. gitu. Balik lagi nih kalau buat ngelihat apa ya, Jamie Dornan untuk acting kayak apa ya, Dornan. yang cringe Nggak, kita harus moment. kasih konteks. Jadi Nel, lu mau di spoil nggak Nel? Or you don't give a shit? Terserah, go ahead. Meskipun lu di spoil pun, lu harus watch it because whatever we're telling you doesn't do justice of the actual thing ya. Ya, lu harus keep in mind itu. Pokoknya whatever we tell itu doesn't do justice. You gotta watch it yourself gitu kan. Pokoknya filmnya ini mencampur dua genre. Jadi ceritanya tentang it's a spy movie mixed with a step brothers tapi middle aged woman kind of comedy. Jadi satu. Jadi kan lu ingat trailernya kan ada anak kecil Korea itu kan yang naik sepeda kan. Dia tuh rupanya bukan kirim koran, dia tuh lempar bom gitu kan to a scientist. Jadi si scientist ini bukan scientist, the evil genius yang kayak Dr. Evil itu, ya kan? Play by Kristen Wiig gitu. Jadi dia doing double role kayak si Mike Myers. Characters. Ya, dia kayak Mike Myers dia. Jadi dia play like the Dr. Evil. Itu gue lupa namanya apa. Gak tahu dipanggilnya Babe aja sih. Enggak. Iya dia panggil juga. Sharon Garden Fisherman. Enggak, Star itu kan Sharon Golden Fisherman kan. Kan dua, Star itu si Kristen Wiig as in. Bukannya Sharon Garden itu ya si cewek itu yang yang putih. Highlight jokesnya banyak. Banyak banget. Ya, highlight jokes mereka itu seperti mereka ada club kan. Kalau bisa ibu-ibu gitu kan ada club kan. Mereka bukan reading club or anything. Mereka namanya talking club. Jadi lu nanti di talking club tuh banyak ibu-ibu peserik juga di situ kan. Dan ada satu very anal mama-mama gitu di situ. Orang jam 6 telat aja udah datang dia bilang, "Sorry you're late." Dia kunci pintunya. Orangnya di depan gitu. Dia nggak kasih masuk. Terus okay, let's begin the talking club. Terus satu ibu-ibunya bilang kayak, I want to talk about my horse. Terus dia bilang, you know the rules talking club? You take the topic from the bowl. Baru lu bisa talk. Terus hukumannya makanannya diambil. Pokoknya very anal makanan. Mereka kan lagi sambil dinner kan. Makanan ibu-ibu yang tadi ngomong horse itu diambil sama si anal tuh ditaruh di bowlnya. Dihukum dia nggak boleh makan. Pokoknya dia very anal gitu kan. Ada satu joke. Pokoknya aneh lah. Dari joke itu udah aneh kan. Kalau ini plotnya agak gue nggak ngerti mau kemana gitu. They just doing what they doing gitu. Sebenarnya plotnya ada. Cuma motifnya itu plotnya satu liburan kan. Motifnya itu in revenge. Nah, si ibu-ibu ini kayak ya udah karena berada di tengah-tengah kota tersebut ya kena aja gitu sebenarnya kan. Ya bego aja. Oke, aneh juga watch it. Kenapa reason? Karena kita nggak mau spoil the stupidity of the reason. Gitu. Pokoknya just random, you don't think about it. Mereka random gak terjadi kan. Segala macam. Oke, gue shut down my brain. Gue just enjoy the shit gitu. And I enjoy it very much gitu. Film ini tuh gak bisa dipaksa kayak lu harus mikir. This is to be honest just for apa ya. Ya udah lalu nonton aja. Dan gue yakin lu bakal seneng. Udah gitu doang. Film ini tuh kayak gitu. Just for the vibe. It's the best movie ever sih. Maksudnya di tahun sekarang gitu ya. It's for the jokes. Ya itu kadang gue mikirkan, I guess comedy itu needs to make a comeback like this gitu kan. Gak usah paksa yang drama komedinya kan bikin a lot of romantic comedy tapi komedinya nggak kena kan, kebanyakan romantiknya aja dan romantiknya kayak Last Christmas gitu kan. Tapi ini just mereka udah triple down on the comedy. Gue bodo amat, gue nggak peduli plotnya. They just have this brilliant idea of a joke, jalanin segala macam. Kayak so it's just like watching a stand up juga di situ kan. Pokoknya itu dia kedua film yang tadi kita udah bahas. I Care a Lot sama Bart and Star Go to Vista Del Mar. Del Mar. Kalau untuk dari kedua film itu ya gue lebih pilih nonton Bart and Star lagi. Kenapa? Karena bikin gue bahagia. Hidup ini udah terlalu sedih. I care a lot about Yes, I care a lot about Vista Del Mar. Ya, ntar gue jadi judul tuh. Tonight.
It's just weird absurd Apa? comedy lah. Dan lu just enjoy kayak lu kalau nonton sambil minum lu lebih enjoy lagi sih. Langsung aja nonton filmnya di Netflix atau Amazon Prime buat Barpen Star. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode kita selanjutnya at Watchlist, presented by Cinema Hats.